Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Irene Handono setelah mualaf sering membicarakan tentang Kristen, tentang Alkitab, dan ujung-ujungnya ngaur saudaraku dalam Tuhan. Dan di video berikut dia menyampaikan beberapa poin, dan hal itu pun secara tidak langsung ditanggapin serius oleh Bapak Bambang Nursena. Dan setelah saya mendengarkan penjelasan daripada Bapak Bambang Nursena, maka saya melihat bahwa Irene Handono ini rupanya tidak punya ilmu sampai ke sana saudara dalam Tuhan. Nah, mari kita langsung saja melihat videonya, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nizea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Dan berikut adalah pernyataan atau jawaban cerdas dan tajam dari Bapak Bambang Nursena. Bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus, dan dahulu saya menganut itu, yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biarawati El Natrun, dari biara Saint Anthony. Baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi jelas ya, pernyataan Dewa Matahari itu ada setelah abad keempat. Mari kita lanjut. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius Simurtan. Kenapa disebut Julius Simurtan? Kaisar Julius itu abad keempat itu hidupnya, dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita tenanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di Barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Dioscorus. Sumbernya dari mana?
Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab nanti, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didaskalia Apostolorum. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik. Padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodok. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18 teks yang disebut Didaskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik, tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18 itu. Ya ikhwatana tahfutu fi ayyamil a'yad allati hiya idmilat Rabbina Yesus al-Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'illati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i allati lil masriyin. Yang artinya, tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kian. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Sudah terlanjur mualaf, salah lagi. Datanya tidak karu-karuan. Bayangkan, tahun 125 catat, 160 catat. Coptic Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember, ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama
Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Baik, saudara orang tua, di videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video awal, dan juga tanggapan secara tidak langsung dari Bapak Bambang Nursena, ya. Irene Handono mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Dan secara tidak langsung hal ini dibantah oleh Bapak Bambang Nursena. Beliau mengatakan bahwa pernyataan lahirnya Dewa Matahari itu muncul di abad keempat. Jadi sebelum abad keempat, ya, pernyataan tentang lahirnya Dewa Matahari itu belum ada. Dan ini merupakan fakta sejarah yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, ya. Jadi jelas bahwa Bapak Bambang Nursena lebih paham sejarah daripada Irene Handono. Irene Handono hanya suka ngeklaim gitulah, ya. Dan saudara dalam Tuhan, di video saya kemarin kalau nggak salah, ya, ada pernyataan Bapak Pendeta Gilbert yang memberkati saya dan pastinya memberkati kita. Beliau berkata begini, ya, apapun kata orang tentang tanggal 25 Desember, apakah mereka mengatakan itu tanggal lahirnya Dewa Matahari, tidak ada ngaruhnya bagi iman Kristen. Ya, kalau mereka mengatakan itu tanggal lahirnya Dewa Matahari, silahkan saja. Apa hubungannya dengan iman Kristen? Tidak ada sama sekali, ya. Iman kami sebagai orang Kristen adalah iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri, dan firman inilah yang datang ke dunia, ya, membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, itu yang kami imani. Ya, dan kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, ya, setiap tanggal 25 Desember tiap tahunnya. Jadi apa kata orang tentang tanggal 25 Desember ini, mau mereka bilang tanggal lahir ini, tanggal lahir Dewa Matahari dan lain sebagainya, silakan saja. Sekali lagi, tidak ngaruh bagi iman kami. Ya, kami mengimani apa yang sudah dicatat dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya. Kami mengimani bahwa Yesus datang ke dunia ini, ya, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, untuk menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi dunia ini, bagi umat percaya, bagi orang pilihan. Sehingga setiap orang pilihan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami bersyukur, ya, Yesus datang ke dunia ini membawa jaminan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya yang pernah berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang pernah berkata bahwa dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan bagi umat pilihan, bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi iman kami tidak ada keraguan tentang Yesus Kristus. Karena Yesus sudah memberikan jaminan bagi kami. Seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus mengatakan, Tuhan, kalau kamu pergi kepada Bapakmu, ingatlah aku. Dan Yesus berkata kepada orang ini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada kepastian, saudaraku, dalam Tuhan. Yesus menjamin keselamatan, ya, seorang yang disalib bersama-sama dengan dia. Ya. Tidak hanya itu, ketika Yesus disalib, dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sebagai bukti bahwa dia adalah ilahi, bahwa dia adalah berkuasa, bahwa dia adalah Allah yang tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas maut. Ya. Saudaraku dalam Tuhan,
ketika Yesus datang ke dunia ini juga dia melakukan berbagai mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memelekkan mata orang buta, bahkan dia membangkitkan orang mati. Bahkan yang sudah dikubur 3 hari 3 malam, Lazarus, Yesus datang ke kuburnya dan membangunkan daripada Lazarus. Maka Lazarus hidup kembali. Hanya dengan firman yang diucapkan oleh Yesus. Ketika dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, keluarlah. Ya, Yesus memerintahkan orang yang sudah mati supaya hidup kembali. Dan akhirnya Lazarus bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali. Ya. Jadi terlalu banyak bukti di dalam ayat Alkitab Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia dinubuatkan sebagai Raja Damai yang membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Dan Yesus Kristus menggenapi hal itu ketika dia datang ke dunia ini. Dia membawa damai, saudara dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi, ya, bagi saya itu silahkan saja. Ya, saya tidak menyalahkan hal itu. Itu kan tanggapannya Irene Handono. Itu kan imannya Irene Handono gitu loh. Kalau dia mengimani bahwa Dewa Matahari itu ada, ya terserah beliau. Tetapi kami ya tidak mengimani adanya Dewa Matahari. Ya. Tidak, saudara dalam Tuhan. Selain daripada Yesus, ya, yang ada adalah malaikat dan iblis. Itu aja. Kami tidak percaya adanya dewa ini, dewa itu. Tidak, saudara dalam Tuhan. Jadi kalau Irene Handono mengimani adanya Dewa Matahari karena dia berkata bahwa tanggal 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari, ya silahkan saja gitu loh. Ya, kita tidak ada paksaan tentang itu. Itu kan tanggapannya dia, itu kan kepercayaannya dia, itu kan imannya dia gitu loh. Kita juga tidak bisa memaksanya harus percaya bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari lahirnya Yesus Kristus. Tidak mungkin. Itu terserah beliau mau percaya atau tidak. Tetapi sekali lagi, iman kami adalah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Yesus yang kami rayakan setiap tanggal 25 Desember itu adalah Yesus yang adalah Allah yang datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi kami. Dan Yesus yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami, orang yang percaya kepadanya. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.